Halo, rekan-rekan dan sobat dari Maxima Impact Indonesia. Kembali lagi dengan Maxima Podcast pada hari ini. Saya ditemani oleh seorang rekan yang luar biasa. Dia adalah seorang life coach, yaitu bernama Coach Sulistyo Teta. Punya segudang banget pengalaman di dalam kehidupannya dan begitu luar biasa hari ini. Dan kita akan mendengar dengan satu tema yang paling menarik lagi, yaitu Breaking the Limit. Nah, kenapa bicara tentang breaking the limit? Ya, di tengah-tengah pandemi, kita harus breaking the limit. Tapi sebelumnya saya mau memastikan bahwa kita harus tetap jaga protokol kesehatan dengan sangat luar biasa. Karena saya percaya bahwa Indonesia akan tumbuh dan Indonesia akan bangkit. Setuju ya, Coach? Ya, hari ini kita akan mendengar tentang breaking the limit dari Coach. Panggilnya Sulis atau Teta aja? Terserah. Oh, ini apalah arti sebuah nama kata Shakespeare. Oke, Coach, saya mau tanya nih terkait tentang breaking the limit. Kenapa di tengah-tengah pandemi kita mesti breaking the limit? Dan apa sih yang dimaksud dan mungkin the meaning of breaking the limitnya sendiri? Kenapa breaking the limit dan apa yang dimaksud dengan breaking the limit, Coach? Bisa tolong dijelaskan kah? Ya, sebelumnya begini, ya. Tanpa sebuah krisis aja, ternyata kehidupan kita ini punya limitationnya sendiri. Oh, tanpa krisis yang terjadi ini aja, hidup kita ini sebenarnya punya limit? Punya limit. Oke. Ya. Coba jelaskan kepada saya kurang mengerti. Salah satu yang paling sederhana adalah ya kematian itu limit. Oh, yes, saya paham. Artinya setiap kita ini sebenarnya terbatas ya. Waktu ada di dunia ini. Karena mengakhirinya dengan ujungnya kematian. Karena kalau bicara tentang limit, berarti itu bicara tentang waktu. Oke. Nah, banyak orang juga sebetulnya dia udah mati sebelum waktunya mati. Dia sudah mati sebelum waktunya mati. Artinya? Hidup dalam limit, keterbatasan. Oke. Gitu. Belum mati tapi sebenarnya ya udah jadi mati. Mati potensi, mati ide, mati langkah, mati opportunity, kesempatan. Banyak kematian yang harusnya tidak perlu terjadi tapi justru kematian yang sengaja dijadikan dalam hidup. So, apa yang dimaksud jadi dengan breaking the limit, Coach? Nah, jadi breaking the limit ini kita lihat mematahkan sebuah keterbatasan atau karena begini, keterbatasan tentunya akan membawa sebuah keadaan yang mematikan. Yes. Ya, terbatas ya, segala sesuatu terbatas. Jadi orang banyak melihat keterbatasan itu tetapi bagaimana tidak berfokus kepada sebuah kehidupan. Contoh, pohon bisa tumbuh dalam celah tembok. Iya. Pernah lihat kan? saya? Pernah lihat ya? Ya, pernah lihat ya. Dari tunas kecil, lama-lama tembok itu bisa jebol. Ya. Karena pohon itu. Tembok itu ya, paham. Saya pernah lihat ada orang nanam pohon ya, tapi ditaruh dengan semen, begitu akarnya membesar, semennya hancur. Nah, itu kan sengaja tanam. Iya. Tapi secara organik aja dari tembok yang berlumut, dari tembok yang ini tiba-tiba tumbuh tunas dan akhirnya bisa besar dan akhirnya temboknya jebol. Ya. Nah, itu artinya apa? Ada kehidupan yang membawa pohon itu bisa mengatasi keterbatasannya. Oke. Ya. Cuman dua kesempatan lah. Dia punya kesempatan untuk tumbuh besar atau dia punya kesempatan untuk mati. Oke. Hanya ada dua ya. Ini bicara terkait tentang diri kita secara pribadi. Pilihannya cuma dua. Nggak bisa di tengah-tengah, Coach. Iya. Ya. Bertumbuh atau mati. Iya. Hanya itu dua pilihan. Iya. Kalau saya nggak bertumbuh berarti saya mati. Mati. Kalau saya bertumbuh berarti otomatis saya tidak mati. Ada kehidupan di dalamnya. Oke. Pertumbuhan itu pasti ada kehidupan. Kan banyak orang selalu milihnya di tengah-tengah antara bertumbuh atau mati. Saya di tengah-tengah, Coach. Ya, coba dibilang sekarang, bertumbuh enggak, mati enggak. Sekarang ada nggak orang yang mau koma forever? Oh, kalau nggak bertumbuh, mati itu koma ya? Artinya koma forever. Seumur hidup dia koma begitu? Koma gitu ya. Nggak bisa memaksimalkan Antara diri dia. sadar enggak, antara mati juga enggak enak. Waktu kebuang banyak gitu. Jadi pilihannya cuma Anda bertumbuh atau tidak? Apalagi dalam krisis ini. Memang limitasi apa saja yang ada di dalam diri kita sih? Banyak. Menurut Coach Teta. Kita lihat ya, dalam krisis ini nih Den. Ya. Kadang banyak hal yang hilang. Apa tuh? Ekonomi hilang. Kondisi di tengah krisis pandemi ini ada ekonomi hancur. Banyak. Tetapi kalau kita berfokus dengan apa yang hilang, maka kita nggak akan pernah bergairah untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang itu atau menimbulkan sesuatu untuk menggantikan yang hilang itu.
Hmm. 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 Nah, makanya untuk kita bisa mematahkan keterbatasan kita, ada acuannya, ada pacuannya, yaitu apa? Kita berpacu dengan waktu. Ya, karena Selama kita nggak berani untuk mematahkan keterbatasan kita, ya. atau keterpurukan kita, atau keadaan kita yang sedang down atau sedang hancur, maka kita sedang buang waktu dan tanpa kita sadari semua potensi, semua kesempatan, kekuatan hilang begitu saja. Oke. Berarti saya harus mengalahkan limit di dalam diri saya. Betul. Memang ada limit, kalau Coach Teta sendiri melihat limitnya apa saja? Apa saja limit-limit yang kita punya sih di dalam diri? Banyak ya, salah satunya misalnya kita lihat orang dibatasi, orang mengalami sebuah limit karena masa lalunya. Give me the contoh. Contoh, wah ini luar biasa bahasa Inggrisnya. Ya kan campur aduk yang mantap saya. Kan saya pede aja yang penting. Saya mau tanya contoh-contohnya yang dimaksud dengan orang dibatasi dengan masa lalunya. Ya, kayak begini lah. Contoh, dulu saya orang kaya. Dulu saya bisa. Bagaimana dengan sekarang? Maksudnya artinya masa lalu itu banyak orang akhirnya tidak bisa breaking the limit karena dia ngerasa dulu dia hidup di masa lalunya selalu begitu. Hidup dengan nostalgia. Oke. Dengan nostalgia keberhasilan, dengan nostalgia kesuksesan, atau nostalgia keterpurukan. Bisa sukses, bisa terpuruk. Nah, pokoknya jadi orang hidup di masa lalu itu nggak akan pernah bisa breaking the limit berarti. Tidak akan pernah bisa melewati. Jadi dia hanya lihat Ke belakang lalu. Ini menarik karena saya juga tertarik banget kalau Anda nyetir mobil, nyetir motor, nggak ngelihat ke depan, ngelihatnya kaca spion. Anda ngelihat spion terus hancur. Masa lalu boleh ya terjadi baik itu bagus ataupun buruk. Itu hanya menjadi sebuah pola pembelajaran dalam diri kita, tapi kita tidak kembali ke masa lalu. Betul. Ya, Jadi selalu tidak hidup di masa lalu. begini. Wow. Masa lalu itu sudah masa lalu. Nah, Artinya bisa menjadi sebuah. tapi bisa nggak orang kembali ke masa lalu dengan kondisi-kondisi waktu dia terpuruk dulu? Jadi dulu pernah terpuruk, sekarang dia terpuruk lagi. Begini ya, selalu kalau kita menjadi acuan masa lalu itu adalah patokan kita untuk melangkah ke masa depan, itu hanya untuk sebuah warning atau sebuah pembelajaran. Hari ini punya kesulitannya hari ini. Oke. Jadi setiap hari pasti ada sebuah dimensi yang berbeda dari yang kemarin. Begitu juga hari esok. Jadi yang kita prepare adalah hari ini. Nah, apa yang terjadi pada hidup kita hari ini atau siapa kita pada hari ini? Ini adalah akibat masa lalu. Ya, setuju, agree. Tapi bagaimana menentukan masa depan kita? Ditentukan hari ini. Oke, good. Jadi tidak boleh hidup di masa lalu ya, itu ada salah satu limit ya, yang membuat akhirnya kita tidak bisa breaking the limit. Waktu Anda hidup di masa lalu. Emang ada apa lagi? Kemudian limit kita ke dalam sebuah kepuasan. Kepuasan. Apa maksudnya lagi nih coach? Tadi masa lalu, oke. Seringkali kita puas nih ketika saya punya barang tertentu, wah puas. Tapi bukankah puas itu artinya mengucap syukur? Artinya saya puas dengan kondisi saya sekarang, saya puas dengan apa yang ada sekarang, tidak menuntut sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Bukankah itu jadi mengucap syukur coach? Bukan? Gini, seringkali rasa puas itu tidak selalu negatif juga dan juga tidak selalu positif. Membuat kita tuh apa ya? Saya puas dapetin, achieve something, saya puas, saya bisa memiliki ini. Tapi berhenti di sana maksudnya. Tapi berhenti di situ. Padahal ada banyak hal yang lebih besar yang bisa dilakukan. Jadi, oke, paham. Puas di sini artinya bukan puas secara apa ya? Bukan berarti kita nggak mengucap syukur ya. Tapi kadang-kadang kita masuk ke zona nyaman sebenarnya ya coach ya. Nah ini bahayanya. Zona nyaman dengan kondisi yang sudah ada sekarang. Kejebak di zona nyaman. Di zona nyaman. Udahlah, saya udah oke kok sekarang ya. Udah dan tidak melakukan apa-apa lagi, do nothing. Betul. Nah, artinya itu membatasi limit kita untuk breaking the limitnya itu ya. Wow. Contoh seorang nelayan. Ya. Dia mendapat 1 ekor ikan tuna besar satu hari itu. Tapi ketika dia di perahunya itu udah memuat 1 ikan tuna besar, dia lihat lagi dalam perjalanan pulang ke darat, dia lihat banyak ikan lagi banyak.
dia berusaha untuk ambil lagi yang kecil-kecil itu, padahal dia udah dapat satu. Kan gitu ya. Nah, atau dia ngerasa puas sudah dapat satu dan dia nggak ngambil lagi. nah itu dia. Jadi kepuasan itu juga bisa membawa kita kepada pengen lebih banyak lagi, atau yang berikutnya yang kedua, udah biarin aja. Kan udah dapat satu ya. Udah dapat satu. Udah cukup lah, cukup. Gitu. Oke, padahal ada banyak hal yang masih bisa Nah, dikerjakan. padahal ketika sampai di darat, dia bisa menjual satu ikan tuna itu, tapi setelah itu udah. Iya. Ya kan gitu. Nah, itu makanya kadang-kadang kepuasan membawa kita kepada sebuah kenyamanan. Zona nyaman. Zona Oke. nyaman. Yang kedua, zona nyaman ternyata membuat akhirnya kita nggak bisa breaking the limit. Oke, tadi yang pertama sudah clear jelas masa lalu, Anda hidup di masa lalu. Yang kedua tentang zona nyaman. Ketiga ada limit Ada. apa? Bisa jadi limit kesuksesan, bisa jadi limit yang kayak seperti tadi, kegagalan dan sukses, keadaan. Nah, itu kadang-kadang kita terbatas, Dan. Kita nggak berpikir lagi, contoh orang yang terbatasi dengan kesuksesan. Yes, hari ini aku udah dapat. No, sukses hari ini adalah untuk hari ini. Kesulitan pun kita gagal. Oke, hari ini kita gagal. Oke. Tapi belum tentu besok kita gagal. Iya. Nah, banyak orang juga nggak aware ketika kita sukses hari ini. Oke. Gitu loh. Besok bagaimana? Tenang aja, besok hari ini kita sukses. Belum, enggak juga. Ya. Gitu. Nah, makanya kadang kita sendiri harus melihat apa yang membatasi kita sehingga kita tidak dinamis lagi ke depan. Nah, Sobat Maksima, tadi kita sudah dengar ya bahwa ternyata ada beberapa hal yang membuat akhirnya kita nggak bisa breaking the limit. Yang pertama, kalau Anda hidup di masa lalu, mikirin masa lalu dan melihat ke belakang terus. Lalu yang kedua, tadi apa Coach? Yang kedua itu pada saat Puas. kita puas, masuk ke zona nyaman. Ya, yang ketiga ya terbuai dengan kesuksesan, keadaan, terbuai dengan kesuksesan dan keadaan. Oke. Nah sekarang saya mau tanya lagi Coach Teta, Ya. how to, bagaimana saya bisa breaking the limit di tengah-tengah kondisi pandemi yang sekarang ini? Gitu. Itu penting. Karena setiap orang pengen dong ya kita maksimal dalam hidup kita, dan bagaimana caranya supaya saya bisa breaking the limit. Coba kita temukan dulu ya limit-limit apa yang telah membatasi kita tuh apa. Artinya apa? Kita bikin list gitu. Ya, kita berani mengevaluasi diri. Saya pun ketika mengalami sebuah keterpurukan, saya mengevaluasi. Kenapa terjadi sebuah limit begini? Oh, ternyata ada hal-hal memang yang harus saya perbaiki. Oke. Oke. Langkah pertama ya. Anda bikin list, tahu dulu nih limit apa aja, batasan yang selama ini terjadi, ngelihat ke dalam. Kan banyak orang nggak mau evaluasi diri ya, tidak mau menyadari tentang diri pribadi. Ngevaluasi orang gampang, tapi ngevaluasi diri susah ya. Betul. Ya. Saya ngomong sama diri saya sendiri juga. Ya. Ya, bersyukur kalau bisa. Saya lagi ngomong tentang diri saya sendiri ya. Ya. Kita ngajar orang gampang, tapi ngajar diri sendiri kadang-kadang jauh lebih sulit. Nah, kenapa sulitnya itu? Itulah limit kita. Oke. Ya, oke. Ya, yang pertama adalah make your listing about your limit. Jadi buat list tentang limit Anda secara pribadi, mengevaluasi diri, limit-limit apa saja yang harus dilakukan. Terus yang kedua, evaluasi diri itu perlu ada solitude ya. Artinya berdiam diri, coba tenang, ya, mempelajari. Nah, mungkin juga perlu ada orang-orang yang ini perlu kita ada coach ya, kayak misalnya Coach Denny jadi konsultan, coach bisa nggak jadi teman saya untuk melihat hal ini. Itu penting juga. Ya. Nah, begini. Karena ada ini ya, kenapa kita perlu orang lain? Karena ada blind spot, titik buta ya. Kita contohnya saya nggak bisa lihat di belakang kepala saya ada apa, saya nggak bisa lihat muka saya sendiri ada apa. Saya butuh orang lain, betul ya. Kadang-kadang kita perlu buka diri kita untuk orang lain bisa menilai kita, begitu. Ya, makanya bijak lah memilih siapa yang dipercaya untuk bisa menilai kita. Oke. Baik, Dan, bagaimana kita bisa mematahkan limit? Selain kita melihat apa sih yang membatasi kita? Apa kita terbatas dengan apa? Misalnya, ternyata masa lalu saya sangat membatasi kita. Oh, ternyata saya terbuai dengan kesuksesan ini. Oh, sekarang terkadang saya terbatas dengan hal-hal seperti apa. Nah, makanya mulai mengubah seakan-akan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin itu menjadi kelihatannya apakah bisa saya lakukan. Oke. Salah satu yang langkah kedua adalah
kalau saya kutip dari coach bilang, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, mulai kita pikirkan gitu ya. Setelah kita listing keterbatasan, lihat sesuatu yang impossible itu menjadi possible. Betul. Yang ini kayaknya nggak mungkin, tapi apakah mungkin nggak ya? Saya menemukan ya, gitu. Cari. Itu salah satu Contoh. kriteria misalnya, breaking the limit ya. saya nggak mungkin berubah lah dalam area ini. Saya nggak mungkin berjualan. Saya nih seorang karyawan, tapi udah kehilangan pekerjaan. Nggak mungkin lah saya jadi bisnismen di krisis ini. Karena nggak mungkin saya jadi pedagang. Nggak pernah lakukan itu Nggak sebelumnya. pernah lakukan. Nggak mungkin lah saya jadi marketing. Nah, Kadang kata tidak mungkin itu yang sudah kita yakini kita tidak bisa melakukan. gara-gara ngomong tidak mungkin terus, tidak mungkin, akhirnya itu yang membatasi kita. Itu membatasi kita. Jadi Saya nggak mungkin berubah. Saya orangnya udah begini. Nah, ini pakai standar yang lama. nah, hidup di masa lalu lagi. Masa lalu lagi. Nah, itu membuat kita nggak bisa break the limit. Break the limit. Saya biasanya ngajar, tapi saya nggak bisa manajemen. Saya biasa manajemen, nggak bisa menjadi coach. Nah, tetapi kita menyadari ini harus ada shifting, harus ada perubahan. Yes. Karena kalau tidak, lambat laut kita akan mati. Mulai dari mati keadaan sampai mati beneran. Ya, mulai mati keadaan sampai mati beneran. Nih, ini langkah kedua menarik sekali. Anda harus menyadari bahwa sesuatu yang impossible harus bisa menjadi possible. Betul ya. Kita harus menyadari langkah keduanya adalah kesadaran untuk bahwa ini harus ada perubahan. Itu langkah kedua untuk bisa breaking the limit. Oke, good. Mantap nih coach. Itu akan membuat seorang menjadi history maker buat dirinya sendiri. Ya, jangan sampai jadi trouble maker aja. Bukan. Soalnya saya pernah ketemuin ada orang bilang, saya nggak bisa jadi history maker coach, yang penting jadi trouble maker aja udah cukup gitu katanya. Justru dengan saya menjadi trouble maker, menjadi history maker buat orang lain. Ini yang ngeri. Aduh, ngeri banget. Yang Oke. pertama ya, kalau kita mau melihat bagaimana kita mulai keluar dari coach. Apa yang kita percayai itu sangat menentukan, mematahkan limitation kita. Apa yang kita percayai sangat menentukan dan mematahkan limitasi kita. Gimana maksudnya? Jadi begini, seorang pelari bernama, saya lihat di data sini ya, Roger Bannister itu tahun 1954 Iya, ya, di seorang Roger Bannister. Ya. itu seorang pelari yang berhasil mematahkan sebuah pemikiran orang yang selama ini mereka tahu bahwa tidak mungkin orang berlari 1 mil dalam kurang dari 4 menit. Jadi dulu sudah ada Nggak mungkin. label terhadap Nggak mungkin. ya udah nggak mungkin lah ya, ada labeling lah ya. Nggak mungkin. Wow. Karena secara kesehatan jantung juga bisa pecah kan gitu ya. Urat otot tendon kaki bisa putus dan yang lain semuanya nggak mungkin. Tetapi Roger Bannister tahun 1954 apa yang dia lakukan? dia berhasil lakukan itu. Membuat new record. Berapa? 1 mil 1 mil 4 menit, jadi dia tempuh kurang dari 4 menit. dia tempuh kurang dari 4 menit. Jadi new record bener-bener ya. Betul. Ini rekor baru terpecahkan ya. Betul. Oke. Mematahkan semua hal-hal yang Ini orang langsung berpikir, wah gila cepet banget nih. Orang lihat bahwa ini apa ya, orang yang mematahkan sebuah limitan itu. Tapi ingat, 30 hari setelah itu mulai ada orang-orang yang berhasil seperti Roger Bannister. Jadi dia pertama kali mematahkan, setelah itu membuat akhirnya Betul. orang-orang berkata bahwa ini sebenarnya mungkin lebih dari itu. Dan 30 hari kemudian Betul. rekor barunya Roger dipatahkan lagi sama orang lain. Betul. Wow. Nah, yang berikutnya saya kasih contoh. Ada seorang raja bernama David. Dulu banyak orang nggak mungkin bisa mengalahkan seorang raksasa yang bernama Goliat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia seorang yang masih muda bisa menumbangkan seorang raksasa dengan batu kecil dan ali-ali di tangannya. Setelah itu ada lagi orang-orang yang bisa menumbangkan raksasa. Nah, jadi apa yang mau saya katakan di sini? Baik Roger maupun David, dia telah mematahkan Limitasi dalam diri. limitasi dalam dirinya. Dimulai dari mana?
apa yang dia percaya. Dia mengalahkan dulu ketakutannya, kemudian dia bisa mengalahkan realita kehidupan yang ada. Ininya dulu mesti dirubah ya. Artinya kalau dulu orang jalan 1 mil itu 4 menit, dia harus yakin bahwa Lari, itu bukan jalan. lari 1 mil 4 menit, enggak, ini bisa dibawa ini. Dia percaya dulu. David nggak bisa ngalahin raksasa, begitu raksasa datang takut, kalahin dulu raksasa. Yes. Jadi Facing your giant dong. facing your Mengalahkan raksasa dalam diri kita. dalam hidupnya. Jadi begini, apa yang kita percayai dan siapa yang kita percaya itu sangat menentukan. Jadi dimulai dari untuk mematahkan apa sih yang kita percayai tentang hidup kita. Yes. Ya. Jadi gini, masalahmu maupun kesuksesanmu itu dimulai dari apa yang kau percayai. Apa yang kau percayai. Iya. Oke, good. Coach, berarti ada beberapa langkah itu tadi, ada 3 langkah saya lihat, saya dengar ya. Yang pertama, langkah pertama apa tadi, Coach? Evaluasi. Yes, self evaluation ya, membuat kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Itu adalah salah satu breaking the limit, bikin listing ya. Betul ya, bikin listing, lalu lihat. Lalu yang kedua, mulai percaya. Anda mulai yakin dan percaya bahwa itu bisa dikerjakan dan dilakukan. From impossible to possible. Ya. Betul? Lalu yang ketiga, hadapi, facing your giant. Nah, ini 3 aplikatif yang paling mudah kita bisa lakukan. Bagaimana kita mau mengalahkan limitasi di dalam diri kita ya. Yang pertama, bikin listing, evaluasi diri Anda. Karena kadang-kadang ada blind spot dalam diri kita yang kita perlu orang lain lihat. Kedua, mulai percayai di dalam diri kita bahwa apa yang nggak mungkin itu bisa terjadi gitu ya. From impossible to possible. Dan yang ketiga, facing your giant. Kalahkan raksasa dalam diri Anda. Mulailah latih diri kita sendiri sebelum kita dijuluki pelatih sama orang lain. Ya. Jadi tidak ada pelatih sepak bola backgroundnya itu pemain voli, nggak ada. Ya, karena apa? Pelatih sepak bola itu telah mematahkan atau mengalahkan limitasinya mereka. Oke. Yes, saya rasa cukup, Coach Sulits. Ini sangat menarik sekali ya. Mulai dari tadi beberapa hal-hal yang membuat akhirnya barrier ya, penghalang buat kita bisa breaking the limit. Itu tadi satu. Saya minum ya? Iya. Silakan Coach. Kayaknya aus, Coach. Kopinya enak banget ya. Ya, kita kembali lagi, jangan hidup di masa lalu, betul ya. Dan ada beberapa hal-hal yang tadi sudah kita katakan sama-sama. Lalu yang kedua, ada beberapa langkah cara untuk bisa breaking the limit. Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan untuk bisa breaking the limit. So, terima kasih banyak Coach Sulis ya. Ini semangat tetap sobat dan rekan-rekan dari Maxima Impact Indonesia. Kita akan ketemu di Maxima Podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda, dan kita akan mendatangkan pembicara-pembicara yang punya pengalaman-pengalaman yang hebat. Salah satunya Coach Teta. Ya, salah satunya Coach Teta. Baik, akhir kata dari kami yaitu Maxima Podcast ya. Sukses selalu untuk kita semua, dan jangan lupa jayalah terus Indonesia kita tercinta. Bye.